Materi kali ini adalah menentukan pH larutan hasil elektrolisis. Nah, pH di sini ditentukan oleh adanya konsentrasi ion H+ atau konsentrasi ion OH- dalam larutan. Nah, pada proses elektrolisis, konsentrasi ion H+ ini dihasilkan dari reaksi oksidasi air di anoda. Nah, reaksi oksidasi air di anoda ini dapat terjadi jika proses elektrolisis tersebut menggunakan elektroda yang inert dan larutan yang dielektrolisis ini mengandung anion asam oksi. Kemudian, konsentrasi OH- ini dihasilkan dari reaksi reduksi air. Reaksi reduksi air dapat terjadi jika yang dielektrolisis adalah larutan garam, di mana kation dari garam tersebut ini memiliki potensial reduksi yang lebih kecil daripada potensial reduksinya air, atau dengan kata lain yang terletak di sebelah kiri air pada deret volta. Nah, yang terletak di sebelah kiri air pada deret volta itu antara lain golongan 1A, golongan 2A, Al, dan Mn. Konsentrasi H+ dan konsentrasi OH- dalam larutan ini dapat dihitung berdasarkan konsep asam basa dasar yang pernah dipelajari di mata pelajaran kimia kelas 11. Berdasarkan konsep asam basa dasar, konsentrasi ion H+ ini dihitung menggunakan rumus konsentrasi asam dikali valensi asam. Nah, valensi asam adalah jumlah ion H+ dalam senyawa asam tersebut. Sedangkan pH larutan ini dihitung berdasarkan rumus min log konsentrasi H+. Selanjutnya, konsentrasi OH- ini dihitung menggunakan rumus konsentrasi basa dikali jumlah ion OH- atau valensi basa. Sedangkan POH ini adalah min log konsentrasi OH-. Nah, hasil penjumlahan pH dan POH ini sama dengan 14. Nah, dari sini kita dapat menentukan pH dari data POH yang telah diketahui dan juga sebaliknya. Selain menggunakan konsep asam basa dasar, konsentrasi ion H+ dan konsentrasi ion OH- ini juga dapat dihitung berdasarkan konsep reaksi elektrolisis dan hukum Faraday. Seperti penjelasan di awal bahwa konsentrasi H+ dan konsentrasi OH- ini kan dihasilkan dari reaksi oksidasi air dan reaksi reduksi air pada proses elektrolisis. Nah, pertama, untuk reaksi reduksi air, di sini reaksinya ditulis 2H2O plus 2 elektron menghasilkan H2 plus 2 OH-. Nah, ini adalah larutan hasil elektrolisis yang bersifat basa. Kemudian yang kedua, untuk reaksi oksidasi air, di sini reaksinya ditulis 2H2O menjadi 4H+, plus O2 plus 4 elektron. Ini adalah larutan hasil elektrolisis yang bersifat asam. Nah, untuk larutan hasil elektrolisis yang bersifat basa, di sini bisa kita perhatikan ya, koefisien OH- dan koefisien elektron ini sama. Nah, jadi kalau koefisiennya sama, artinya perbandingan mol OH- dan mol elektron juga sama. Nah, dapat ditulis mol OH- sama dengan mol elektron. Nah, kemudian berdasarkan konsep hukum Faraday 1, mol elektron ini kan setara dengan Faraday. Jadi, mol OH- ini sama dengan arus Faraday-nya. Nah, untuk menentukan arus Faraday ini dapat dihitung berdasarkan rumus Q per 96500 atau I kali T per 96500. Nah, setelah kita dapat nih mol OH-nya, kemudian kan untuk menentukan pH kita tuh harus tahu konsentrasi OH-. Nah, konsentrasi OH- yang namanya konsentrasi itu mol dibagi volume. Berarti ini mol OH- dari hasil perhitungan ini tadi dibagi volume larutan dalam satuan liter. Nah, kalau sudah dapat mol OH-nya, baru ditentukan POH. Jadi POH sama dengan min log konsentrasi OH-. pH-nya sama dengan 14 dikurangi POH. Itu untuk larutan hasil elektrolisis yang bersifat basa. Yang kedua adalah untuk larutan hasil elektrolisis yang bersifat asam. Nah, di sini adalah reaksi oksidasi air. Dapat dilihat dari reaksinya, koefisien H+ ini sama dengan koefisien elektron. Nah, kalau koefisiennya sama, berarti perbandingan molnya juga pasti sama. Maka dapat ditulis mol H+ sama dengan mol elektron. Nah, berdasarkan rumus Faraday 1, ini mol elektron adalah F sama seperti di atas, di mana F ini dihitung menggunakan rumus Q per 96500 atau I kali T per 96500.
Sehingga konsentrasi H+ ini adalah mol H+ yang diperoleh dari perhitungan sebelumnya dibagi volume larutan dalam satuan liter. Nah, setelah diperoleh konsentrasi H+, maka dari sini kita dapat menentukan pH larutan, yaitu min log H+. Selanjutnya adalah pembahasan contoh soal yang berkaitan dengan konsep ini. Pada elektrolisis larutan NaCl digunakan arus 193 kolom. Jika volume larutan adalah 100 ml, pH larutan hasil elektrolisis adalah, nah di sini larutan NaCl kalau diionisasi menjadi Na+ dan Cl-. Pertanyaannya adalah pH larutan hasil elektrolisis. Nah, pH di sini ditentukan oleh adanya ion OH- atau ion H+ dalam larutan, di mana ion OH- dihasilkan dari reduksi air. Kemudian ion H+ ini dihasilkan dari oksidasi air. Nah, karena di sini kationnya adalah golongan 1, di mana golongan 1A itu terletak di sebelah kirinya H2O pada deret volta, maka reaksi di katoda adalah reaksi reduksi air. Reaksi reduksi air menghasilkan atau melepaskan ion OH- yang bersifat basah. Nah, jadi kalau kalian lupa reaksi utuhnya, ditulis inti-intinya aja seperti ini. Kemudian anion di sini adalah anion Cl-. Nah, sehingga reaksi di anoda ini tidak menghasilkan ion H+ ataupun ion OH- berdasarkan penjelasan di awal materi. Jadi reaksi di anoda ini bisa diabaikan. Sehingga kesimpulannya, larutan hasil elektrolisis di sini adalah bersifat basa. Oleh karena adanya ion OH- yang dilepas di katoda. Nah, untuk reaksi basa atau larutan hasil elektrolisis yang bersifat basa, di sini kan berlaku mol OH- sama dengan mol elektron. Karena mol elektron ini adalah Faraday, jadi di sini mol OH- sama dengan Faraday. Nah, tapi kan belum diketahui nih di soal. Di sini adanya muatan ya, 193 kolom. Jadi kita hitung dulu F-nya menggunakan rumus F sama dengan Q per 96500. Q-nya di sini 193 per 96500. Nah, 193 dengan 965 ini bisa dicoret jadi 1/5. 1/5 itu 0,2, kemudian masih ada 2 lagi 0 di bawah, jadi ini 2 kali 10 pangkat min 3. Oke, di sini mol OH-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3. Kemudian kita tentukan konsentrasi OH- menggunakan rumus mol OH- dibagi volume larutan dalam satuan liter. Nah, mol OH- di sini 2 kali 10 pangkat min 3, kemudian volume kan 100 ml, berarti 0,1 liter atau 10 pangkat min 1 liter. Sehingga konsentrasi OH-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 2. Setelah diperoleh konsentrasi OH- di sini kita dapat menentukan nilai pOH-nya sama dengan min log konsentrasi OH- yaitu 2 kali 10 pangkat min 2. Di sini sama dengan 2 min log 2. Nah, jadi pH-nya adalah 14 dikurangi pOH, 14 dikurangi 2 min log 2. Jadi hasil akhirnya adalah 12 plus log 2. Nah, jadi jawabannya adalah C. Contoh soal kedua. Ke dalam 1 liter larutan AgNO3 dan 1 liter larutan NaCl yang disusun seri, dialirkan arus listrik sampai pH sama dengan 12. Jika diketahui AR unsur sebagai berikut, maka perak yang diendapkan adalah. Oke, di sini terdapat 2 zat yang dielektrolisis. Pertama yaitu larutan AgNO3. Jika diionisasi menjadi Ag+ dan NO3-. Kemudian, untuk larutan yang kedua di sini ada NaCl. Nah, NaCl kalau diionisasi menjadi Na+ dan Cl-. Pertanyaan soal adalah perak yang diendapkan. Nah, karena proses elektrolisis pada soal ini hanya menghasilkan satu unsur yaitu perak saja, maka untuk menentukan jumlah perak kita dapat menggunakan hukum Faraday 1, yaitu mol Ag atau mol perak sama dengan F per jumlah elektron. Nah, jumlah elektron di sini adalah bilox asalnya Ag. Nah, Ag kan berasal dari Ag+ di sini kan. Karena muatannya adalah plus, maka jumlah elektronnya adalah 1. Nah, F di sini belum diketahui di soal, sehingga kita tentukan F berdasarkan data-data pada soal.
Balik lagi ke awal, tadi kan di sini terdapat dua zat yang dielektrolisis. Artinya di sini terdapat dua sel elektrolisis, di mana kedua sel tersebut disusun secara seri. Nah, berdasarkan konsep Faraday 2, kalau disusun secara seri, artinya F pada sel pertama ini sama dengan nilai F pada sel kedua. Di sini juga ada informasi pH, artinya ini tuh berkaitan dengan konsentrasi H+ dan konsentrasi OH- dalam larutan. Jadi kita cek masing-masing sel. Nah, di sel pertama di sini terdapat anion asam oksi. Kalau terdapat anion asam oksi, artinya di anoda ini terjadi reaksi oksidasi air, di mana reaksi oksidasi air itu melepaskan ion H+. Nah, sehingga larutan di sel pertama ini bersifat asam. Kemudian, di sel kedua, di sini terdapat kation Na. Na ini adalah golongan 1A yang letaknya di sebelah kirinya H2O pada deret volta. Sehingga reaksi di katoda ini adalah reaksi reduksi air. Nah, reaksi reduksi air ini melepaskan ion OH- ke dalam larutan. Sehingga di sel kedua, ini larutan hasil elektrolisisnya bersifat basah. Untuk reaksi lebih lengkapnya direview lagi untuk materi reaksi sel elektrolisis. Nah, ke dalam dua sel elektrolisis tersebut dialirkan arus listrik sampai pH-nya sama dengan 12. Nah, kalau pH-nya sama dengan 12, ini artinya larutan yang bersifat basah. Nah, yang bersifat basah adalah di sel kedua. Jadi, ini adalah pH di sel yang kedua. Kita tentukan nilai OH-nya. Pertama, karena pH-nya 12, berarti pOH-nya adalah 14 dikurangi 12, yaitu 2, sehingga konsentrasi OH-nya di sini adalah 10⁻². Berdasarkan konsep yang telah kita pelajari di awal materi, di sini kan diketahui bahwa mol OH- ini sama dengan nilai F. Nah, mol OH- berarti kan volumenya OH- dikali konsentrasi OH- ini sama dengan F. Volume larutan yang menghasilkan ion OH- adalah larutan di sel kedua, di mana volumenya adalah 1 liter. Sehingga di sini 1 dikali konsentrasi OH-nya adalah 10⁻² berdasarkan perhitungan sebelumnya. Nah, ini sama dengan nilai F di sel kedua atau F2-nya. Nah, dari sini kita dapat menentukan nilai F2-nya yaitu 10⁻². Karena F1 sama dengan F2, maka F1-nya di sini adalah 10⁻². Nah, Ag di sini dihasilkan dari sel pertama yang memiliki nilai F1 sama dengan 10⁻². Jadi, mol Ag sama dengan 10⁻² dibagi jumlah elektronnya yaitu 1, sama dengan 10⁻² mol. Gramnya Ag dihitung berdasarkan rumus mol Ag dikali AR sama dengan 10⁻² dikali AR-nya Ag 108. Diperoleh hasil 1,08 gram Ag yang diendapkan.